kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat taufik hidayah dan inayahnya hingga kegiatan kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita ke acara yang lain, marilah kita sama-sama mengulangi materi kita, sambungan dari materi kita minggu lalu tentang sholat. Kita kembali kepada pokok yang pertama, yaitu rukun Islam. Memang kita sudah pernah belajar tentang rukun Islam, hanya kita mengingatkan kembali, kita untuk ingat kembali bahwa rukun Islam itu ada 5: syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bila mampu. Jadi rukun Islam ada 5. Dan rukun Islam ini merupakan pokok ajaran Islam yang harus dilaksanakan dengan baik sebagai seorang Islam. Yang pertama, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita sudah tahu bersama bahwa untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat itu yang pertama orang baru masuk Islam. Masuk Islam. Yang kedua, saat kita dulu kita syahadat, dan lain-lain yang pernah kita tahu. Lalu sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua yang kita belajar bersama pada hari ini lanjutan. Yang ketiga, puasa, zakat, haji bila mampu. Dan kita kembali kepada sholat. Sholat kita sudah tahu minggu lalu bahwa sholat itu ada sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib artinya sholat sunnah yang diikuti atau diiringi dengan sholat sunat fardu. Dan dalam sholat sunat rawatib tadi ada 2, muakkad dan ghair muakkad. Muakkad itu nanti dia turun lagi ke kalbiyah dan ba'diyah. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, lalu sesudah subuh tidak ada sholat lain kecuali sholat isyraq atau sholat duha. Lalu 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum duhur, lalu 2 rakaat sesudah duhur, maghrib juga, seperti kita sudah bahaskan. Dan sekarang hari ini macam-macam pelaksanaan sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada macam-macam. Ada yang namanya sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Secara berjamaah kita sudah tahu bersama bahwa sholat tarawih itu harus dilaksanakan secara berjamaah. Yang kedua, sholat idul fitri atau sholat idul adha. Dua sholat ini biasa kita dengar orang biasa sebut sholat id. Itu sholat idul fitri dan sholat idul adha. Sholat minta petunjuk atau istikharah. Jadi mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ada yang kita bisa melaksanakan sholat istikharah, itu bisa berjamaah. Lalu sholat khusuf itu ada 2 yang kita biasa lihat di masyarakat, bapak biasa laksanakan di masjid, yaitu sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Lalu sholat sunat munfarid hanya sendiri, tidak bisa berjamaah. Munfarid. Dalam munfarid ini ada yang bisa berjamaah juga. Sholat sunat munfarid atau sholat sunat sendiri itu misalnya 2 rakaat tahiyatul wudu. Hanya kita belum pernah melaksanakan, saya sendiri belum pernah melaksanakan sholat sunat 2 rakaat tahiyatul wudu. Artinya setelah kita melaksanakan wudu, sebelum kita melaksanakan sholat sunnah, sebelum sholat fardu itu kita laksanakan sholat sunat tahiyatul wudu. Kalau kita sholat di masjid, kita harus ada juga sholat tahiyatul masjid. Jadi waktu kita masuk masjid pertama, kita doa masuk masjid dengan kaki kanan. Lalu kita sebelum jangan duduk, kita laksanakan sholat tahiyatul masjid. Jadi mungkin kita biasa lihat tarawih atau apa, ada yang masuk dalam sholat, itu namanya sholat tahiyatul masjid. Lalu sholat duha. Sholat duha itu dilaksanakan pada jam 9 sampai jam sebelum sholat duhur. Jadi waktu matahari sudah mengelilingi bumi, itu kita mulai sholat duha. Batas sholat duhanya itu sebelum sholat duhur. Sholat sunat tasbih, saya belum pernah laksanakan. Sholat sunat tasbih itu dia jumlahnya 2 rakaat atau 4 rakaat. Sesudah itu kita hanya zikir tentang tasbih, subhanallahadzim, subhanallah wa bihamdi, sebanyak 300 kali. Jadi sebanyak 4 rakaat itu bagi 300. Jadi bisa 1 rakaat 100. Berapa itu? Lalu sholat 2 rakaat kurang. Kita belum pergi haji, jadi itu untuk orang yang tidak. Sholat sunat istikharah juga bisa laksanakan munfarid, bisa laksanakan berjamaah. Lalu sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud batasnya
sepertiga malam terakhir, dan jam 3 kalau kita tidak tidur kita bangun sholat tahajud, sholat sunat tahajud. Niatnya pasti kita sudah tahu bersama, saya niat sholat sunat tahajud 4 rakaat sunatan lillahi ta'ala, lalu kita sholat 2 rakaat duduk, lalu bangun lagi sholat 2 rakaat berduduk, lalu diakhiri dengan sholat witir 3 rakaat. Jadi sholat, kalau misalnya sesudah isya atau sudah terawih kita sudah sholat witir, tahajud kita terus pakai witir lagi. Nah, witir dalam 1 malam itu hanya 1 kali saja. Nah, lalu yang berikut, hikmah melaksanakan sholat sunnah. Kita tahu bersama bahwa itu merupakan amalan tambahan kita untuk mengisi kekurangan sholat fardu kita. Yang kedua, penyebab masuk surga, meninggikan derajat, mendatangkan berkah dan kebaikan. Kita melaksanakan sholat itu juga ada hikmah dalam melaksanakan sholat. Bukti rasa syukur kita itu kepada Allah lewat sholat. Terhindar dari keji dan munkar dan menyempurnakan kekurangan dalam sholat wajib kita. Lalu pasti kita bertanya, dalil apa yang mewajibkan kita dalam sholat? Ya, Al-Quran. Nabi pernah menyatakan bahwa saya meninggalkan kalian apabila kalian mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi, sunnahku, maka kalian tidak akan tersesat. Jadi Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita tidak bisa keluar dari Al-Quran dan sunnah. Maka dalil yang mewajibkan sholat itu sholat saja, sholat baik sholat sunnah maupun sholat wajib, yaitu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Di situ dinyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Laksanakanlah laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jadi laksanakan sholat, lalu tunaikan zakat. Kita di bulan puasa kita tidak sholat, lalu kita keluar zakat kita tidak akan bermanfaat. Biar nilainya tidak, apalagi tambah kita tidak puasa. Jadi rukun Islam ini dari sehari 5 ini hanya 4 ini yang kita bisa buat. Kalau nomor 5 ini haji bila mampu, kalau kita belum mampu itu tidak masalah. Yang penting nomor 1 sampai 4 ini kita harus laksanakan. Lalu dalil yang mewajibkan untuk sholat itu selain Quran surah Al-Baqarah ayat 43, ada juga tercantum dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang kita selalu baca berulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus salata inna sholata tanha anil fahsai wal munkar wa dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tahsanun. Jadi bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu. Jadi Allah sudah mewahyukan Al-Quran itu, harus kita baca, kita renung, kita tadabbur isinya. Lalu sesungguhnya sholat itu wa aqimus salata inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar itu misalnya kita sholat lalu kita masih setengah rata, kita itu sholat kita masih ketinggalan mati pahala lalu kita sholat lalu kita masih mungkin suami kita, anak-anak laki-laki kita masih minum haram, sholat kita nggak terima, kita ketahuilah dengan mengingat Allah, wa dzikrullahu akbar, dengan zikir kepada Allah lebih besar keutamanya daripada ibadah lain. Apa yang kamu lakukan itu Allah yang mengetahui. Jadi kita jangan lupa kita memasuki pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang terakhir untuk memasuki bulan suci Ramadan. Semoga 2 minggu ini materi kita ini kita laksanakan dengan baik, karena ilmu itu harus diamalkan. Al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu ada di dalam dada, bukan di dalam buku. Al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu di dalam dada. Jadi di dalam dada berarti kita harus praktekkan, bukan mau sholat ya baca loh. Bisa sama orang gak baca. Jadi kita harus amalkan. Atau peribahasa lain menyatakan bahwa ilmu itu harus diamalkan, praktik. Seperti pohon yang tidak berbuah. Ilmu adalah ilmu yang tidak diamalkan, itu seperti pohon yang tidak berbuah.
Jadi mungkin dengan adanya materi ini, saat kita sholat di masjid, mungkin kita bisa tahiyatul masjid. Itu buat pembaruan. Ya atau kalau kita main mas bodoh, anggap aja lah yang mereka tahiyatul masjid itu buat perubahan. Sholat-sholat yang lain yang mereka omong atau melalui kita begini karena atas sholat ada kita tidak setangga tentang orang-orang di sekitar kita. Demikianlah materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.